Siapakah ulil amri di sini? Al-amru, ulil amri itu kan berarti uli artinya apa uli? Pemilik. Al-amru artinya apa? Urusan. Ulil amri berarti pemilik urusan. Al-amru di sini yang disebut dengan urusan itu kan ada dua. Yang pertama adalah amrun dini, yang kedua amrun duniawi. Urusan agama dan urusan dunia. Urusan agama, siapakah pemilik urusan agama? Ulama, orang-orang yang berilmu. Maka taat ulil amri dalam arti al-amru adalah urusan agama, maksudnya adalah taat kepada ulama. Sebab masyarakat umum, mereka tidak paham agama sebagaimana pemahaman para ulama. Sehingga mereka diperintahkan untuk mengikuti ulama dalam rangka untuk bisa mengikuti Nabi. Dan tadi subuh kita sudah membahas bahwa tujuan kita mengikuti ulama adalah untuk bisa mengikuti sunnah Nabi SAW. Jangan dibalik. Gara-gara mengikuti ulama malah meninggalkan sunnah Nabi. Kalau ini salah ya. Yang kedua, al-amru yang dimaksud adalah urusan dunia. Kalau al-amru urusan dunia, maka pengertian ulil amri di sini adalah pemerintah yang sah. Sehingga untuk urusan dunia yang sudah diatur oleh pemerintah, ikutilah pemerintah yang sudah terpilih dengan sah. Ini yang pertama. Dalil yang kedua, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man akramas sultan akramahullah wa man ahanahu ahanahullah. Barang siapa yang memuliakan pemimpin, maka Allah akan memuliakannya. Siapa yang menghinakan pemimpin, maka Allah akan menghinakannya. Maksudnya bagaimana? Siapa yang bertindak kasar kepada pemimpinnya, menghina pemimpin, baik dengan perbuatan maupun ucapan, faqad ta'adda hududallah. Berarti dia telah melanggar batas yang Allah tetapkan. Wartakaba mahdzuran syani'an, dan dia telah melakukan pelanggaran. Maka sebagai hukumannya fal jazaa'u min jinsil amal. Allah kasih balasan sejenis dengan amalnya. Tayyib. Dan disebutkan dalam riwayat dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man ajalla sultanallah. Barang siapa yang memuliakan pemimpin yang telah Allah pilih, ajallahullahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya di hari kiamat. Selanjutnya, dalil yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin itu seperti layaknya naungan. Seperti layaknya benda yang berfungsi untuk menaungi. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis itu mengatakan, anna sultana dhillullah. Bahwasanya sultan adalah dhillullahi fil ard, naungan Allah di muka bumi. Apa makna dhillullah? Ulama menjelaskan, dhillullah maknanya adalah yadfa'ullahu bihil adza 'anin nas. Dengan adanya pemimpin, Allah menghalangi potensi kejahatan yang ada di masyarakat. Sehingga kalau masyarakat ini tidak ada pemimpin, maka kehidupan mereka seperti kehidupan orang musyrikin jahiliyah. Suku yang kuat mencaplok suku yang lemah. Anggota keluarga yang kuat, dia menggeser anggota keluarga yang lemah. Itulah zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, mereka tidak punya pemimpin. Adanya suku-suku kecil. Maka dalam situasi seperti itu, tidak ada yang bisa menjamin keamanan suku-suku kecil. Sehingga kalau suku kecil ini tidak punya pembela dari suku yang lain, dia dicaplok sama suku yang lain. Akhirnya satu sama lain isinya cuma berantem terus, tegang terus. Sederhananya, dalam sebuah perempatan besar dari 4 arah, kalau lampu merahnya mati Pak, dan tidak ada yang ngatur, kira-kira apa yang terjadi? Ya, semua akan rebutan untuk dulu-duluan. Sudah? Ketika tidak ada hakim di situ yang mengendalikan lalu lintas, lampu merahnya mati, semua akan berebut untuk dulu-duluan. Akhirnya tabrakan di tengah. Yang kanan mau ke kiri, yang kiri mau ke kanan, yang depan mau ke belakang, belakang mau ke depan.
Udah, bumpet di tengah. Jika hanya urusan lalu lintas yang seperti ini, semua orang paham secara logika, ini butuh yang ngatur, apalagi urusan negara. Sehingga untuk sebuah urusan negara, ada banyak sekali lini-lini yang harus dikerjakan. Kalau ini nggak ada yang ngatur, rusak semuanya. Maka Anda bisa bayangkan, dalam sebuah kehidupan manusia, ketika tidak ada yang mimpin, antara satu dengan yang lain mereka akan saling mendolimi. Karena itulah, apakah wajib di tengah kaum muslimin harus ada pemimpin? Jawabannya wajib. Di tengah kaum muslimin harus selalu ada pemimpin. Karena jika tidak ada, itu akan sangat berbahaya bagi kelangsungan stabilitas masyarakat. Ketika tidak ada pemimpin akan sangat berbahaya bagi stabilitas masyarakat. Dan itu kaidah yang disepakati baik mereka yang beragama maupun mereka yang gak paham agama.